Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran daring mata kuliah geometri, materi yang akan kita bahas adalah kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang dimensi 3. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, nanti materi ini akan saya share linknya ke dalam Google Classroom. Mata kuliah geometri dengan materi kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang dimensi 3. Yang A, pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama, pengertian titik. Titik tidak mempunyai ukuran. Titik tidak mempunyai panjang, lebar, tinggi sehingga dikatakan berdimensi 0. Titik dilukiskan dengan tanda nokta lalu dibubuhi nama titik. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital seperti A, B, V, atau Q. Contoh titik di sini bisa kita lihat ada titik A, titik B, dan juga titik Q. Yang kedua, pengertian garis. Ruas garis AB mempunyai panjang yaitu jarak titik A ke titik B. Garis mempunyai panjang tak hingga, digambar hanya untuk mewakilinya saja. Garis yang tergambar masih bisa diperpanjang. Contoh garis bisa dilihat di sini ada titik A, B, dan C, kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis. Ruas garis AB tidak sama dengan ruas garis BC. Garis AB sama dengan garis BC, karena bila diperpanjang mewakili garis yang sama. Kemudian yang tiga, pengertian bidang. Daerah mempunyai luas tertentu. Bidang mempunyai luas tak terbatas, hanya dapat digambar perwakilan bidang tersebut. Contoh bidang bisa dilihat di sini ada gambar persegi panjang. Daerah ABC tidak sama dengan daerah ABCD. Bidang ABC sama dengan bidang ABCD. Karena bila diperluas akan mewakili bidang yang sama. Selanjutnya yang B, kedudukan titik, garis, dan bidang. Di sini yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Dan titik terletak di luar garis. Pada gambar, titik A terletak pada garis G dan garis G melalui titik A. Ya, bisa dilihat. Titik B terletak di luar garis G dan garis G tidak melalui titik B. Selanjutnya yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang, titik terletak di luar bidang. Pada gambar, perhatikan di atas ya, titik ABCD terletak pada bidang alfa dan bidang alfa melalui titik A, B, C, D. Titik EF terletak di luar bidang alfa dan bidang alfa tidak melalui titik EF. Contoh soal, dari gambar kubus ABCD,
EFGH. Berikut ini tentukanlah kedudukan yang A titik A terhadap rusuk AB, AD, dan AE, dan yang B titik C terhadap diagonal AC, AH, dan CH, dan yang C titik F terhadap bidang AB, FE, CD, HG, dan BD, HF, dan yang D titik H terhadap bidang ABCD, BC, HE, dan ACGE. Untuk langkah penyelesaiannya, yang A titik A terletak pada AB, AD, dan AE ya. Selanjutnya yang B titik C terletak pada diagonal AC, CH, dan terletak di luar diagonal AH. Selanjutnya yang C titik F terletak pada bidang ABFE, BDHF, dan terletak di luar bidang CDHG. Dan yang D titik H terletak pada bidang BCHE dan terletak di luar bidang ABCD, ACGE. Selanjutnya yang ketiga, kedudukan antara dua garis. Kedudukan antara dua garis terbagi menjadi dua, yaitu sebidang dan tidak sebidang. Yang sebidang terdiri dari 3, sejajar 0 titik persekutuan, berpotongan 1 titik persekutuan, dan berimpit tak terhingga titik persekutuan. Sedangkan yang tidak sebidang itu terdiri dari bersilangan. Jika dua garis mempunyai 2 titik persekutuan, maka kedua garis tersebut berimpit. Garis PQ berimpit dengan garis QR. PQ akan berimpit dengan QR. Bisa dilihat ya gambarnya ini di samping. Selanjutnya, jika dua garis hanya mempunyai 1 titik persekutuan, maka kedua garis tersebut berpotongan. Kedua garis tersebut sebidang ya. Di sini ada gambar yang di atas nih. Pada gambar di atas, garis AC berpotongan dengan garis BD. Sedangkan garis AD berpotongan tegak lurus dengan garis AB. Jika dua garis terletak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, maka kedua garis tersebut sejajar. Perhatikan gambar di samping, itu ada gambarnya ya, bisa dilihat. Garis AD ini sejajar dengan garis BC, tetapi garis AP tidak sejajar garis BQ. Jika dua garis tidak sebidang, maka kedua garis tersebut bersilangan. Bisa diperhatikan gambar di samping ini ya. Garis AB itu akan bersilangan dengan garis ED. Ya. AB bersilangan dengan ED. Selanjutnya garis AB bersilangan tegak lurus dengan garis EF dan DF. Ya, sini ada contoh soal dari gambar kubus ABCD EFGH. Berikut ini tentukanlah kedudukan garis AB terhadap yang A garis AC, B garis AD, C garis EF, D garis EG, dan yang E garis EH. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya di sini yang A, garis AB dan garis AC berpotongan di titik A. Yang B, garis AB dan garis AD berpotongan tegak lurus di titik A.
Selanjutnya yang C garis AB dan garis EF itu sejajar. Dan yang D garis AB dan garis EG itu bersilangan. Dan yang terakhir garis AB dan garis EH bersilangan tegak lurus. Bisa dilihat gambarnya di samping ya. Kemudian yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang terdiri dari 3. Yang pertama sejajar 0 titik persekutuan, dan yang kedua berpotongan 1 titik persekutuan, dan yang ketiga terletak pada tak hingga titik persekutuan. Garis dan bidang sejajar jika tidak mempunyai titik persekutuan pada gambar di samping. Garis FG sejajar dengan bidang ABCD. Garis dan bidang berpotongan jika mempunyai 1 titik persekutuan. Titik ini disebut titik potong atau titik tembus. Perhatikan gambar di samping. Garis EC berpotongan dengan bidang ABCD. Garis terletak pada bidang jika garis dilalui oleh bidang. Pada gambar di samping, garis AB terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya yang kelima, kedudukan antara dua bidang. Kedudukan antara dua bidang di sini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama sejajar 0 garis persekutuan, dan yang kedua berpotongan 1 garis persekutuan, yang ketiga tak hingga garis persekutuan. Dua bidang sejajar jika kedua bidang tidak mempunyai garis persekutuan. Pada gambar di samping bisa dilihat gambarnya ya. Bidang ADHE akan sejajar dengan bidang BCGF ya. Dua bidang berpotongan jika kedua bidang mempunyai 1 garis persekutuan. Pada gambar di samping, bidang ADHE berpotongan dengan bidang ABCD dengan AD sebagai garis persekutuan. Dua bidang berimpit jika terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping, bidang ABCD berimpit dengan bidang ABC. Terima kasih. Demikianlah pelajaran daring pada pertemuan kali ini, dan nanti linknya akan saya share ke dalam Google Classroom. Dan sampai di sini untuk pertemuan pembelajaran daring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.